Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Zahra, NPM 1801020034. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tugas kelima dengan judul tugas yaitu populasi dan sampel penelitian kuantitatif dan kualitatif. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar banyaknya objek atau subjek yang diteliti, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Populasi terbatas. Populasi ini memiliki sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif, sehingga dapat dihitung jumlahnya. Contohnya, jumlah penduduk Kota Bandung 2.500.000 jiwa. Populasi tidak terbatas. Populasi ini memiliki sumber datanya yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Contohnya, suatu percobaan, seorang bandar akan melemparkan sepasang dadu sampai tak terhingga kali lemparannya. Maka setiap kali mencatat, sepasang bilangan yang muncul akan mendapatkan sepasang nilai yang tak terhingga pula. Populasi homogen. Populasi ini sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang sama, sehingga tidak perlu mempermasalahkan jumlahnya secara kuantitatif. Contohnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu satu botol, sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan sama saja. Kemudian ada populasi heterogen, yaitu sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda atau bervariasi sehingga perlu ditetapkan batasan-batasannya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Contohnya, jumlah ulama di Jakarta dan jumlah mahasiswa Islam di Yogyakarta. Keduanya perlu ditetapkan batas-batasnya. Kemudian ada sampel. Sampel adalah perwakilan atau bagian dari sekelompok dengan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang baik kesimpulannya dapat dikenakan kepada populasi atau representatif. Mengapa perlu sampling? Jawabannya itu yang pertama menghemat sumber daya, waktu, tenaga, dan pikiran. Yang kedua, kecepatan mendapatkan informasi. Yang ketiga, ruang lingkup atau cakupannya lebih luas. Yang keempat, lebih mudah dibandingkan sensus. Sampling penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif. Yang pertama ada sampel dalam penelitian kuantitatif dinamakan responden. Kemudian bersifat sampel statistik, sampel harus mewakili populasi dengan karakteristik yang unik atau representatif. Kemudian ada keputusan mengenai responden harus dilakukan oleh peneliti untuk memaksimalkan kemampuan generalisasi penelitian. Nah, sampling untuk kualitatif yaitu populasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi atau objek yang ingin dipahami mendalam. Selanjutnya, sampel dalam penelitian ini berupa partisipan narasumber.
Lalu sampel dalam penelitian didasarkan atas informasi yang maksimum atau bukan statistik. Penelitiannya dapat menetapkan sampel lainnya yang mempertimbangkan akan memberikan data yang lengkap. Selanjutnya, apabila penentuan unit sampel atau partisipan informan dianggap telah memadai atau redundansi, data telah jenuh, maka tidak perlu lagi menambahkan sampel sebagai informasi baru. Teknik sampling penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu probability sampling, atau yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Simple random sampling. B. Proportionate stratified random sampling. C. Disproportionate stratified random sampling. Yang D. Cluster sampling atau area sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, sampling purposive, sampling jenuh, snowball sampling. Nah, inilah tugas saya untuk minggu ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.